Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu Ashhadu an la ilaha illallah alaihi wasallam. wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Sholli Muhammad ala Sayyidina wa Muhammad ali Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Tolong audionya dijaga. Sebagaimana yang telah pernah kita pelajari pada tingkat perjalanan tauhid diri kepada Allah, maka sampailah kita pada penjalanan yang kaji yang bersifat keakuan yang disebut dengan aku atau hu. Dalam kodrat hamdu bertajali aku kepada diriku sendiri. Aku adalah Tuhan dari diriku sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hal ini mempertanyakan kita kembali kepada Allah. Ya Allah, siapa yang bertuhan kepadamu? Seperti apa diri itu? Maka terjawablah kaji ini menuju hablum minan nas. Bagaimana sebetulnya siapa yang bertajali kepada dirinya? Keakuan tadi, akunya tadi. Dan siapa yang dia jadikan hayat yang akan menyembah kepadanya? Dan mana yang dikatakan kodrat umat? Apa ia ada umat datang dari yang lain? Kalau tidak dari dirinya sendiri. Kalau dari dirinya, seperti apa bentuknya umat itu? Dan bagaimana perjalanannya? Kita adalah petinggi yang dididik di dalam memperjalankan hakikat ketuhanan yang tidak boleh luput dari ilmu. Kita tidak boleh luput dari ilmu. Sedetik apapun ilmu itu adalah sebesar apa yang kita lihat. Jadi kita ingin tahu, apabila sudah sampai pada masa aku, maka dia jadikanlah hayatnya untuk bisa menjadikan ketuhanan dirinya dengan keakuan. Maka kaji untuk hablum minan nas menuju keakuan tadilah makanya disebut dengan kata keakuan atau na. Keakuan seperti apa? Dan bagaimana cara Allah mempertajalikan dirinya sehingga ada sifatnya menjadi umatnya. Ini yang penting kita pelajari.
Dan apa tujuan Tuhan membuat umat? Apakah hanya untuk menyembah saja? Allah menjadikan hayatnya untuk menyembah kepadanya, sifatnya sendiri, yang mana sifat itu adalah keakuannya sendiri. Aku dengan keakuannya berbeda. Kalau tidak keakuannya yang menyembah kepadanya, maka bersekutulah dia. Mana yang tidak bersekutu dengan dia? Seperti apa kita menjalankan hal yang tidak bersekutu? Kalau kita jalankan dengan ibadah, ujung-ujungnya tetap bersekutu. Kenapa? Saking dekatnya bisa bergesekan menjadi syirik. Bukan seperti itu. Dan bagaimana yang dikatakan hanya diriku yang menyembah kepadaku. Aku hanya menjadikan diriku yang bertuhan kepadaku. Menandakan Allah bukan sebuah diri, tetapi dia menjadikan sebuah diri yang mana diri ini adalah hayat baginya sendiri. Jadi tidak ada duanya. Meskipun Allah katakan qiyammuhu binafsihi, aku berdiri sendiri, terus dia bikin umat. Bagaimana bisa sendiri kalau dia bikin umat lain? Kalau dia membuat dari dirinya, karena aku ingin jadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Berarti umat inilah yang akan bertuhan. Nah gitu. Mana hayat yang mengaku umat yang bertuhan kepadanya? Seperti apa bentuknya? Simak baik-baik. Simak. Allah memiliki nama zahir yang terlihat seperti ini yang pernah kita kaji. Kalau melihat tulisan Allah, lihat tubuhmu, itu asma. Tidak boleh melihat Allah itu dengan tulisan, tapi lihatlah dengan zahirnya. Alif lam lam ha, itu kita sudah belajar. Yang kedua, bagaimana bisa di dalam nama ada diri? Berarti dalam tubuh ada diri. Nah, inilah yang akan kita kaji. Seperti apa yang dimaksud Allah menjadikan sebuah hayatnya menjadi umat bagi dirinya sendiri. Disebut Al-Amin. Amin adalah diriku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Tuhan lillah berjalan. Rabbi menguasai diriku sendiri. Dengan demikian kita ingin melihat ada apa misteri yang tersembunyi di dalam tulisan tersebut yang dinamakan husna. Inilah dasar keumatan. Batin dari asma Allah yang disebut batinku ini jatuh dengan panggilan kata na yang disebut dengan nahnu. Jadi batin Allah yang ada di dalam tulisan itu namanya batin nahnu. Apa yang dikatakan batin nahnu? Sebuah wujud yang berhak menyampaikan atas nama Allah dihalalkan dengan 4 perkara. Dihalalkan dari sisi damir, isim, fiil, dan istita. Artinya apa? Dihalalkan menyebut kita, kami, dia, engkau. Dia kirim sebuah rahasia besar, yaitu batin yang tenggelam. Ingat, kajian ini 3 tahap. Ini tahap pertama. Ya, ini 3 tahap untuk pengenalannya. Dengan cara pengkajian yang bersifat mutakharim, ya, mutakhalim ma'al khair. Mutakhalim ma'al khair, yaitu dia jadikan batinnya yang bisa berkata-kata dan memiliki banyak kebisaan. Untuk apa dia jadikan?
Diri itu bersifat dua. Pertama domir, yaitu berdiri sendiri, tidak ada yang menyerupainya. Yang kedua bersifat isim, zahir, bisa terlihat. Nah, bayangkan, dia jadikan sebuah batin di dalam nama bersifat domir, mustahil dan tidak ada yang sama dengannya. Dan dia jadikan isim, tapi diri itu terlihat. Inilah untuk apa dinamakan penyebutan nahnu ini sama dengan penyebutan Allah. Maka halallah diri ini berasmakan Allah karena ada nahnu. Ya. Karena ada nahnu tadi, yaitu sebuah batin raib, bukan goib tapi raib. Kalau goib dia sirna, kalau raib dia cuma tenggelam dan dia bisa muncul. Itu bedanya. Inilah makanya untuk apa dia jadikan diri tersebut, Allah jadikan sebuah diri batin yang dinamakan nahnu atau dikatakan dengan hu, shin, na, hu, na, nahu. Antara na dengan hu, kalau nggak tahu cara penghalalannya, na ini nggak boleh diakui tanpa ada kesamaan dengan hu. Nggak boleh. Maka disebut nahu. Nah, ini yang dikatakan batin nahnu. Ya. Gitu. Untuk apa Allah jadikan semua itu? Dia jadikan wujudnya berbentuk yang dinamakan sifat atau hayat baginya. Secara isim dia bisa dilihat, secara domir dia tidak ada yang menyamakan dengan yang lain. Untuk apa? Ini yang dikatakan oleh Allah, mustaqarain ma'al khair, mutakalim ma'al khair, mutakalim ma'al khair. Artinya memiliki kebiasaan yang banyak untuk mengurus makhluk. Makhluk supaya bertuhan kepada yang khalik. Jadi dijadikan sebuah batin yang tersembunyi di dalam namanya. Makanya dikatakan Asmaul Husna, karena yang didapati adalah bagaimana bisa mendapatkan husna, hu aku, sin hayat, na itu adalah keakuanku. Bagaimana supaya na ini muncul? Ini yang dikatakan nahnu. Nahnu itu apa? Ada 4. Pertama bersifat dhamir, isim, fi'il, istitat. Artinya apa? Dia bersifat saya, dia, ya, engkau dan kami. Nah, boleh kodrat itu memakai kata yang disebut dengan nahnu tadi. Sudah berhak dia memakai nama akunya Allah, dan dia sudah bisa menjadi keakuan bagi Allah dengan memiliki suatu kaidah damir, isim, fi'il, istitat. Ini yang dikatakan bisa berkata banyak dan banyak bisa berbuat. Dia jadikan, itulah hayat. Aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Hayat inilah yang dikatakan dengan nahu atau nahnu, disebut pengganti kata Allah. Dengan demikian, setelah nanti kita lihat bertajalinya seperti apa, maka tahulah kita
bahwasanya bersifatnya dia pada dirinya sendiri. Ini yang menjadi hayat, menjadi orang yang disiapkan untuk mengurus para makhluk. Maka diri yang dimaksud adalah hayat tadi adalah diri pemimpin dari semua diri. Inilah diri yang tersembunyi yang akan kita bongkar di perjalanan berikutnya. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk apa dijadikan sebuah diri hayat? Untuk menjaga ketertiban makhluk, agar makhluk ini bisa benar-benar memiliki khalik, yaitu Tuhan. Itu tujuannya, untuk menjadikan umat, mengatur makhluk untuk bisa bertuhan kepada yang khalik. Ini tujuan mengaji. Inilah dengan dapatnya kalam-kalam yang dihakkan oleh Allah untuk dipakai. Kamu, saya, kami, kita, engkau, banyak kata-kata yang boleh dipakai untuk menjalankan tugasmu dalam bisa, yaitu mengurus para makhluk untuk beriktikaf kembali kepada Tuhannya. Dibebaskan kita memakai nama, sudah tulisan, sudah jadi kodrat, yaitu jasan, alif pada sir, izzatullah pada nyawa, sifatullah pada ruhani kita, asma Allah pada wujud kita, af'alullah pada hayat. Maka tulisan itu adalah wujudmu sendiri, zahirmu sendiri adalah tulisan. Yang duduk di dalam tulisan ini, itulah batin Allah yang tersembunyi, yaitu batin yang dikatakan batin yang tenggelam, disebut ada, dilihat tidak ada. Dan nama batin itu tidak bisa ditempatkan pada huruf A, I, U. Ini tahap kedua kita akan belajar. Inilah dasarnya kita mengaku, aku dekat denganmu. Tapi jalinan kenyataan antara hablum minallah dengan hablum minan nas kita tidak tahu. Maka pengakuan itu tidak akan sampai atau tidak akan diakui oleh Allah. Karena pengakuan itu belum dihibahkan kepada diri. Tidak ada lagi perbedaan antara na dengan hu. Hiduplah na dengan hu ini di dalam kehidupan Allah bernama syin. Maka dikatakanlah dengan sifat asmaul husna. Husna, antara hu dengan na ada syin dan satu kehidupan. Lagi mencocokkan ha dengan na, hu dengan na ini tidak boleh berbeda. Karena ini yang akan menjadi persekutuan. Maka dijadikanlah kajian tentang yang dikatakan nahnu, bukan nahwu. Kalau nahwu fi asharah itu enggak boleh dikaji. Nahnu. Ya. Jangan nahwu tapi nahnu. Nah, ini yang dikatakan ada batin yang tersembunyi di dalam nama dinamakan roib. Roib itu bukan goib. Roib itu tenggelam. Kalau goib baru namanya sirna. Kita banyak nama, punya tulisan berbentuk tubuh kita, tapi kita tidak punya nama diri dan tidak punya diri yang menggerakkan nama atau menggerakkan tubuh. Inilah makanya terjadilah suatu hayatnya yang dia jadikan umat. Aku ingin jadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Jadi hingga umat itulah yang dikatakan, yang diberikan asma Allah. Inilah tajali kebenaran tingkat pengakuan. Jangan hanya mengaku la maujudun illallah, Allah meliputi diri, tetapi kita tidak paham bagaimana
terjadinya, yaitu sebuah batin yang akan mengatasnamakan Allah di dalam diri kita ini, di dalam tubuh asma ini ada husna yang setara dipanggil dengan nama Allah. Ini yang dikatakan dengan bersifat nahnu tadi. Nah, inilah yang dikatakan batin tenggelam. Siapa yang batin tenggelam? Di tahap kedua akan kita belajar, yang akan muncul mengaku Allah dalam diri. Inilah keakuan. Keakuan ini yang akan muncul, mewujud maliki yaumiddin. Dia akan berbangkit menguasai. Kita lihat di dalam papan belajar. Kita lihat di dalam papan belajar para jemaah semua, apakah jemaah bisa melihat apa yang tertulis di HP-nya? Bisa melihat tidak di HP-nya? Kurang jelas ya. Insya Allah bisa Kurang dilihat, jelas. tapi belum bisa dibaca. Di screenshot, di screenshot, ya. Nah, kalau mempelajarinya nanti di Zoom, gitu. Oh, insya Allah. Ya, di Zoom, tapi di screenshot dulu, ya gitu. Jadi kita mulai melihat, mempelajarinya. Sebentar jamaah, kita pelajari. Ya, kita pelajari. Di sini lihat, titik akhir kita pelajari adalah hu, betul tidak? Aku, mencapai aku, ya, hamdu, aku. Nah, di hu ini, di sini ada na, ya, na ini keakuan. Kalau hu itu aku, na itu keakuan, ya, atau disebut dengan saya. Nah, ini bagaimana bisa halal dia mengaku aku? Kalau sebutan ini, bagaimana dia bisa tidak bersekutu dengan hu? Nah itu. Antara na dengan hu itu disebut nahu, ini yang dikatakan nahnu atau disebut dengan Allah. Nah, ya, disebut dengan Allah. Nah, ini sebutan kata ganti Allah. Ketertiban makhluk. Dijadikan ini untuk menertibkan segala makhluk dengan hayatnya sendiri. Itulah keakuannya. Seperti yang pernah kita kaji. Jadi Allah menyediakan sebuah diri yang mengatur dan memimpin semua diri. Di dalam nama itu yang disebut diriku. Hu keakuan, sin hayat hidup, na itu adalah penampakan. Ini yang dikatakan sifat isim dan domir. Ya. Domir mustahil, isim zohir. Itu yang terlihat. Jadi kalau orang mengaku zahir batinnya Allah, tapi dia tidak bisa menjalankan hakikat daripada tajalinya, nahu atau dikatakan husna. Kalau Allah adalah asma, husna adalah kodrat atau diri, hayatnya yang menyembah kepadanya. Siapa hayat itu nanti? Nah, seperti ini kita lihat. Dijadikan na dengan hu itu tidak boleh menyatu. Bayangkan saja, itu tidak boleh menyatu. Nah, ternyata ini nahnu ini adalah sebuah batin roib sebagai mutakalimun, yaitu mutakalimun itu adalah sesuatu sebutan penggantian. Nahnu itu pengganti nama Allah. Nah, kodrat dari nahnu atau keakuan na tadi dijadikan
untuk mengatur dan mentertibkan semua makhluk. Inilah khalifah di muka bumi itu. Dan kata nahnu ini tidak berlaku dengan perubahan laki-laki atau perempuan. Semua sama. Kenapa? Nahnu melahirkan dia, kami, engkau, saya. Bukan laki-laki dan perempuan. Sama semuanya. Ini perhitungan ruhani. Mutakalim ma'al khair. Artinya diri yang kuciptakan itu bisa berhubungan dengan semua diri. Yaitu hayat yang kujadikan. Dia bisa berhubungan dengan segala diri dalam mengatur umat. Inilah umat dalam mengatur makhluk. Maka inilah diri yang dikatakan diri roib atau batin nahnu. Seperti apa? Nanti pada tingkatan kedua dan ketiga, tahap 2, tahap 3 itu akan disampaikan lagi. Yang penting kita sudah paham sekarang, dasar kajian ini didapatkan dengan sifat domir, isim, fiil, dan iltitat. Artinya jadikan dia, kami, engkau, dan saya. Apabila sudah masuk ke dalammu, hadir batin nahnui sebut menamakan keakuan Allah dengan maka berhak kamu mengatasnamakan Allah dalam mengatur segala kehidupan makhluk. Ini yang dikatakan khalifatullah. Jadi tidak boleh hanya mengaku-ngaku kalau tidak ada dasar pengetahuannya. Sebelum diri tenggelam itu muncul, maka tidak boleh kita mengatasnamakan Allah, apapun bentuknya. Tetapi setelah dia hadir dan dia muncul, maka kita sudah boleh memakai suatu khalifahnya Allah, mendirikan perintah Allah dalam mentertibkan makhluk dalam bertuhan kepada sang Khaliknya. Inilah dasarnya kekuatan sebuah kewalian Allah yang diutus di dalam namanya. Dan yang duduk di dalam namanya bukan makhluk, tetapi adalah sebuah diri atau sebuah wujud yang memimpin dari segala diri, yaitu diri yang memimpin semua diri. Nah, inilah yang disimpan di dalam asma, yaitu husnanya. Hu adalah keakunya aku, dan na adalah keakuanku. Husna hidup dalam wujud sinnas berbentuk manusia. Inilah yang akan menjadi perjalanan kajian, memunculkan aku, keakuan di dalam diriku sendiri. Baik jamaah sekalian, kita coba bermuzakarah. Dan ini silakan di screenshot, nanti dilihat di HP-nya. Bisa di zoom di saat menulisnya nanti, insyaallah. Nanti kamu akan tahu kenapa ba, kenapa ta, kenapa sya, kenapa syin. Nanti akan terjawab semuanya. Ini baru tahap pertama, pengenalan hablum minan nas. Karena keakuan sudah dikaji, akunya sudah dikaji, keakuannya yang akan menjalankan berikut kajiannya. Nah, inilah isim didohirkan, sementara yang didohirkan itu adalah disebut dengan domir. Domir itu adalah kemustahilan yang tidak ada kesamaan dengan yang dizohirkan. Itu. Baik, kita coba muzakarahnya, insyaallah. Baik jamaah, salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Baik jamaah semuanya, mari kita silakan kalau ada yang silakan. Eka. Bu Eka juru tabliknya, silahkan Bu Eka. Ya silakan Eka.
Mohon izin Ustazah, jurutannya apa? Insyaallah. Yang lain audio dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah pada sore hari ini kami semua bisa bersua dengan Buya dan Buya dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Insyaallah. Mohon izin Buya menyimak dari yang kajian Buya tadi, banyak istilah yang baru mungkin pelan-pelan perlu dipahami dengan benar. Tapi ada hal yang ingin saya tanyakan Buya, mohon izin. Nahnu di ini Buya kalamkan bahwa bisa jadi sebutan kata ganti dari Allah. Nah, di sini itu kata ganti dari Allah atau di sini juga apa yang dimaksud bisa dijabarkan Kata seperti yang ganti dari Allah itu artinya tidak lagi dia dipanggil dengan nama Allah, tetapi dia telah menjalankan hakikat dari nama Allah itu berupa sebuah diri atau sifat. begitu ya, berarti sudah tidak ada lagi sebutan Allah. Tidak ada sebutan karena di Tauhudun itu hanya sebuah hayat. Hayat yang di Tauhudun itu adalah ini yang dikatakan sifat tadi. Ini yang dikatakan dengan kata nahnu tadi. Itu hayatnya. Kalau yang disembah itu hamdu. Paham? Jadi kalau yang disembah berarti hamdu. Sedangkan nahnu itu sudah tauhudunnya sendiri, sebagai kata pengganti ke akunya itu gitu ya. Sudah keumatan. Hanya diriku yang bertuhan kepadaku, kan gitu. Nah, iya. Diriku itu yang dikatakan nahnu, yang disebut nahu. Nanya hu. Cuma kalau kita nggak bahas na jadi hu, ini hurufnya aja sudah berantakan berlawanan, apalagi kodratnya. Maka dengan dikaji bagaimana na ini tidak bersekutu dengan hu, maka kita lihat timbulnya keakuan itu dari batin yang dimunculkan dari tulisan tersebut yang dikatakan dengan nahnu, ya. Nahnu ini adalah nama batin dari tulisan tersebut. Paham? Nahnu kata batin dari tulisan tersebut ya. Dan itu Insyaallah berupa diri. Nah, batin itu terlihat berupa tulisan, itu namanya isim. Dan yang tidak terlihat dan dia memiliki ciri khas mustahil dinamakan domir. Domir, insyaallah. Gitu. Ya. Ya. Ini yang ditugaskan untuk apa? Aku jadikan, karena aku ingin jadi Tuhan maka aku jadikanlah umat. Untuk apa? Hayat dia dijadikannya untuk mengurus dan menertibkan makhluk dengan keajaiban mustaqilun, mutakalim atau mutakalimun ma'al khair, yaitu memiliki kebisaan yang banyak dan derajat yang banyak. Iya. Terus mohon izin Buya, di situ tadi mutakalim atau batin yang mutakalim ma'al ghair itu termasuk dalam batin ya, batin. Dan itu bisa di dalam huruf waw yang ro tenggelam tadi, seperti itu Kak Buya? Nanti batin tenggelam ini akan jelas. Jadi tidak ada penyebutan waw dulu di sini, ya kan? Gitu. Nah, ya, sekarang ini kalau kita ingin menjadi dia, memakai nama dia, engkau, kami, dasarnya apa? Kalau
belum muncul yang ada di dalam na itu, yaitu sebuah batin nahnu tadi yang akan membuat kita boleh bicara atas nama Allah, melihat atas nama Allah, mengaku aku dalam nama Allah, mengaku kami engkau. Nah gitu, tidak boleh lagi ada asmanya diri ini gitu. So, berarti udah hanya pandangan aja, ya, Ya, insya Allah. tidak ada lagi wujud yang ada di situ gitu. Paham? Oh iya, insya Allah. Sementara itu dulu Bu ya, mungkin ada yang jamaah yang lain yang bertanya, mungkin tadi insya Allah Bunda Dahlia yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, Kami silakan, persilakan silakan. kepada Bunda Dahlia insya Allah. Silakan Bunda Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ayah. Insya Allah. Ingin bertanya tentang hayat tadi ayah. Hayat adalah diri pemimpin dari segala diri ayah. Iya. Dikatakan diri pemimpin segala diri adalah sebuah wujud batin Allah dalam makom nahnu atau keakuannya. Keakuan Allah adalah diri pemimpin dari segala diri. Nanti akan diungkap itu, ya. Nah, dan diri itu memiliki hak ketuhanan yang disebut dengan nahnu. Nah, nahnu ini adalah perbuatan pengakuan ketuhanan yang disebut dengan panggilan engkau, kami, dia, ya. Jadi inilah panggilannya. Jadi sebelum muncul diri batin nahnu itu yang tenggelam di dalam nama, seseorang itu tidak boleh dia menamakan atau mengatasnamakan Tuhan dalam menjalankan apapun. Insyaallah ya. Asmaul Husna. Sekarang hu aja dengan na, kalau tidak ada shin yang hidup, bagaimana dia bisa ketemu? Nah, mempertemukan inilah kita kajiannya ini, supaya na tidak bersekutu dengan hu. Nah, Di shin temukannya shin nggak ya? iya, mempertemukannya shin nanti. Tapi itu yang dikatakan husna. Insyaallah ya. Gitu ya. Jadi mengatakan aku dan keakuanku itu tidak boleh dipisahkan karena tidak ada yang ada di sampingnya kecuali dirinya sendiri, kan gitu. Insyaallah. Paham? Ya. Terima kasih banyak ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, untuk pertanyaan dan waktu berikan kepada Bunda Rusmiati, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bu ya, berserta keluarga. Insya Allah, amin. Yang Ana tanyakan terkait masalah kenapa tidak bisa lagi memakai Tuhan Lirabbil Alamin, itu aja. Tidak memakai Lirabbil Alamin, saya tidak menjadikan kamu Tuhan disembah oleh seekor semut. Tapi apabila wujud Tuhan itu sudah mutlak bagi dirimu, maka Tuhan telah menjanjikan kepadanya, selain dari aku menyembah kepadaku. Biarkan dia menyembah dan kamu jangan minta disembah, gitu ya. Karena kamu hanya penampakan yang tidak berbuat apa-apa. Ya, jadi Rabbil Alamin adalah kekuasaan alam yang telah bertuhan kepada wujudnya Tuhan. Jadi bukan harus kita yang berjalan seperti itu, paham? Insya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya sudah menjelaskan. Ya, mohon izin Bu ya, tadi mohon maaf saya belum berterima kasih tadi Bu ya sudah banyak menjelaskan panjang lebar. Itu tadi yang mohon maaf ya, insya Allah, karena saking gugup dan
Insyaallah, insyaallah. Oke, untuk selanjutnya, saya persilahkan Bunda Bu Ustazah Nurbaya untuk waktu dan kesempatannya. Silahkan. Terima kasih banyak untuk Bunda Eka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ayah Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Ananda mohon izin bertanya, apakah dasarnya kenapa tidak boleh dipakai nama Nahnu atau Nahu ini, Ayah? Mohon penjelasannya. Karena dia adalah maujudun. Dia adalah tauhudun yang tidak boleh dipakai sebuah nama. Tidak boleh. Dia tidak diberikan asma. Ya, asma itu adalah kerajaan, keakuan, kerajaanku, namaku, bukan nama keakuanku. Keakuanku adalah sebuah wujud yang diturunkan mengurus makhluk. Ya. Nah, yang boleh dibaca di situ kamu zahir, kamu batin, kamu wujud maujud, nggak boleh. Hanya itu saja, tidak diasmakan. Makanya husna, hu, ya adalah aku, hayat sin, na itu adalah aku. Jadi kalau tidak ini cocok na dengan hu, maka ini bersekutu. Tapi kalau sudah lebur na, nah ini tidak bersekutu lagi karena sudah hayat berwujud sin. Makanya di situ disebut dengan husna, huna, husna. Nah gitu Husna. ya. Nah, itu adalah diri yang dinobatkan memimpin semua diri. Nah, inilah tajalli hablum minallahnya. Nah, jadi kalau ini baru mulai, kalau nanya ini sudah naik atau dikatakan dengan mustaqalim ma'al khair tadi, mutakalim ma'an khair itu telah bisa dipanggil dengan kata aku, dengan saya, engkau, kamu, sudah diberikan hak. Mutakhair. Ya, mutakhalim air, ya, mutakharaim atau mutakhalim boleh, ma'al khair. Nah itu sudah memiliki. Nah, untuk apa diturunkan diri rahasia itu? Untuk memimpin semua diri dan mengelola atau memelihara semua makhluk. Insya Allah. Nah, Berarti apakah ini berarti Ayah mutakhalim air ini akan masuk di dalam sin atau nas itu yang hayat itu, nanti Ayah? dia akan bergabung di situ, cuma kan tidak mungkin sin itu terjadi begitu saja. Dari mana asal usul sin itu? Dari mana kita tahu namanya sin? Nah itu. Nah itu yang kaji tauhid, yang tidak mampu dikaji oleh orang yang membesarkan diri tanpa membesarkan Tuhan. Insya Allah, insya Allah. Terus satu lagi, Ayah, kan waktu dikaji yang kemarin, aku itu hanya mau dipanggil dengan nama Allah. Iya. Kenapa? Apa lagi ini yang ini nahnu dengan nahu ini, Ayah? Apa hubungannya? Nama Allah adalah na. Ya. Yang dipanggil dengan itu adalah na sebutannya. Kenapa isim? Isim zohir. Zohir adalah asma, asma adalah nama. Jadi tidak ada tulisan Allah, yang ada kodrat Allah. Nah gitu. Itu hanya lau mahfuz tanda. Alif lam lam ha itu tanda. Yang ada adalah alif berdiri, lam mewujud, dan ha hayat hidup. Nah gitu. Nah jadi itu nama, ya. Nah, nama dari wujudku sendiri. Nah itu namanya, sifatnya adalah khair. Khair itu adalah mustahil. Apa mustahilnya? Tidak ada yang sama dengannya. Nah, Subhanallah, ya. Subhanallah.
eh, berarti ini ayah. Nah, Allah ini adalah sebuah tulisan. Berarti alif lam lam ha itu kalau hayat di dalam diri Dohir. itu Dohir ini alim masuk ke dalam nyawa. Lam pertama sifat bergerak pada jasad. Lam kedua asma berdiri pada wujudnya, yaitu dan hayat, yaitu af'al adalah gerak. Ya, itu adalah hayat. Jadi yang tulisan itu adalah wujud daripada asma. Asma adalah bentuk, husna adalah diri, yaitu diriku yang berbentuk. Gitu. Jadi kalau ada insya melihat Allah. tulisan Allah, jangan itu Tuhanmu. Kamu melihat tulisan adalah melihat dirimu sendiri. Nah gitu, paham? Insya Allah. Apakah diri husna ini adalah ayan karajiah? Tidak, saya tidak melampaui kaji begituan. Ya, kita sesuai dengan makomnya. Jadi kalau Insya Allah. bawa nanti ke kajian yang lain, dia akan berputar pada makom yang lain. Jadi ikuti aja. Insya Allah. Paham? Insya Allah. Baik. Terima kasih banyak ayah atas penjelasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat jelas, ya. Kaji nahu itu sangat jelas. Adanya aku dan adanya engkau, tidak ada perubahan daripada kodrat tersebut. Tentu dengan ada kita kaji yang jelas. Jangan nanti ada mengakuna dengan diberikan suatu kebisaan. Siapa? Kalau kita lihat tulisan itu tidak ada yang berasal dari Tuhan satupun tulisan itu. Tapi ada hurufnya yang tersembunyi di dalam tulisan itu. Yang kita panggil dia ada, kita lihat tulisannya enggak ada. Dalam kalimat itu juga. Nah sama seperti ini tadi. Mencari diri dalam diri itu adalah diri yang didirikan adalah tubuh, diri yang berdiri adalah rohani. Itu adalah wujud dari diri adalah aku. Kedua-duanya adalah aku dan keakuanku. Nah ini tingkat tauhidnya. Jadi tidak ada perbedaan dengan hadirnya na kepada hu, tidak bersekutu bagi hu, karena na ini adalah ditajalikan kepada kodrat umat untuk mengurus makhluk bisa bertuhan kepadaku. Nah inilah kenapa? Karena dia bilang aku adalah Tuhan dari diriku sendiri. Bagaimana kita bisa menjadikan itu? Tentu dengan menjadi hayat tadi. Gitu. Kembali kepada hayat itu. Paham? Itu ya jemaah. Baik. Ya, terima kasih Pak Buya atas penjelasannya yang panjang lebar, dan terima kasih untuk Ustazah Nurbaya. Untuk selanjutnya ada yang mengangkat tangan, insya Allah Ustazah Aira Hayati. Silahkan waktunya Ustazah. Insya Allah, terima kasih Bunda Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayahanda, Buya Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayahanda sehat selalu, sekeluarga, insya Allah, amin. Amin, insya Allah, amin. Ayahanda, saya mau bertanya. Ada kalam ayah di YouTube-nya yang Asmaul Husna ini, wujud husna adalah perpaduan dari keakuan diriku. Apa itu, Ayah? Iya. Wujudnya dua kodrat dalam hayat yang satu. Na dengan hu disebut itu dengan kata nahnu tadi, atau karena dia awal adalah zat maka muncul tetapi dalam wujudnya adalah nahu, ini adalah aku dalam keakuanku. Ya. Nah, ini yang tidak membedakan atau tidak bersekutu tadi. Jadi dengan menyatukan dalam satu hayat yang dibentuk dengan hayatnya Allah, hayat itu adalah maka dimunculkanlah di situ suatu kodrat penghubung nas shin. Ya gitu. Nanti akan dihubungkan ke situ, tapi tidak sekarang dibahas itu. Gitu ya. Jadi bagaimana na ini tidak bersekutu dengan hu,
Nah, inilah kajinya. Inilah dasarnya dengan masuknya nahnu tadi atau kata sebut pengganti kalam Allah, karena tidak boleh disebut kalamnya lagi dalam tauhidun, maka dia harus dilihat dan disaksikan. Nah, begitu. Dan tidak boleh terucap lagi, karena syahadat tauhidun Allahudun wal Muhammadun. Lenyap asma, mendapatkan kehusnaannya. Nah, ini akan muncul sebuah diri yang akan mengatur, yang akan mentertibkan seluruh makhluk. Berarti diri yang disimpan di dalam itu adalah diri yang mewakili segala sifat baginya. Inilah diri hayat yang bertuhan kepadaku karena aku ingin menjadi Tuhan. Gitu, paham? Insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami dan dipelajari dan nanti diulang diputar berulang-ulang kali, insyaallah, mudah-mudahan. Insyaallah. Terima kasih Buya. Insyaallah. Baik, jadi kita enggak sembarangan, jangan ada pengakuan marifat la maujudun illallah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Haknya aja belum diambil. Enak aja lu ngaku-ngaku gua, kan gitu bahasanya. Nah, ini jadi jangan mengaku tanpa diakui. Tidak boleh. Di dalam ibadah sah-sah saja, tetapi dalam ilmu butuh kenyataan. Bisa dijadikan umat tidak bersekutu dengannya. Ini aja belum selesai. Ya Allah, saya butuh pertolongan. Saya itu siapa? Kalau sayanya datang dari makhluk lain, saya enggak terdengar. Nah, ini yang dikatakan nahnu tadi, yang boleh kita mengambil kata saya, kata engkau, kata kita. Ya Allah, kita dalam kesusahan, ya Allah, kan gitu. Nah, karena hak menyebut kita itu sudah ada belum? Yang tersembunyi dalam asma itu sudah muncul belum? Nah, gitu. Ya Allah, aku lagi ini, aku bagaimana? Ya gitu. Ya Allah, saya butuh ini, saya yang mana? Nah, gitu. Sudahkah kita menjadi engkaunya Allah, sayanya Allah, dianya Allah? Ternyata butuh kenyataan. Itu menjadi sebuah diri yang harus bisa berkata dan banyak kebisaan. Itu adalah diri yang dijadikan dari keakuannya. Diriku, maka kujadikanlah diri keakuanku. Nah, inilah kata aku adalah aku. Nah, itu. Baik, jamaah. Nanti insyaallah 10 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.